kelas 10, bertemu lagi dengan Ibu Rika dalam pelajaran Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita minggu lalu. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana proses masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Indonesia. Adapun yang akan kita bahas hari ini adalah dua kerajaan saja, yaitu Kerajaan Samudra Pasai dan juga Kerajaan Aceh. Tujuan pembelajaran kita adalah supaya kamu memahami bagaimana yang namanya perkembangan dari kerajaan-kerajaan Islam yang pernah ada di Indonesia. Oke, kita akan lihat ya. Ini dia tentang peta konsep dari pelajaran kita hari ini, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, di mana kerajaan-kerajaan ada yang bercorak Islam dan juga peninggalan-peninggalannya. Ya, peninggalan-peninggalan dari kerajaan yang bercorak Islam. Kita akan masuk satu per satu. Kita mulai dengan yang namanya Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai, dari beberapa bukti sejarah diketahui bahwa beberapa raja yang pernah memerintah di Kerajaan Samudra Pasai diantaranya adalah Meurah Noe atau juga dikenal dengan Sultan Nazimuddin Al-Kamil. Kemudian ada Sultan Malikul Saleh dan Sultan Malikul Taher. Ya. Nah, Sultan Malikul Saleh, makanya di sini ada nanti universitas yang membuat namanya Universitas Malikul Saleh. Ini diambil dari kerajaan Raja Samudra Pasai. Nah, Sultan Nazimuddin Al-Kamil itu adalah pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Ya, dia adalah pendiri Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai itu mengalami perkembangan pada masa pemerintahan Sultan Muhammad yang bergelar Sultan Malik Al-Tahir. Ia memerintah dari tahun 1297 sampai tahun 1326. Nah, kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Kerajaan Samudra Pasai ini itu adalah mereka mengandalkan yang namanya perdagangan. Dan juga namanya juga Samudra Pasai. Samudra Pasai ini terletak di Selat Malaka. Nah, dia mengandalkan yang namanya pelabuhan persinggahan atau sering dikenal dengan pelabuhan transito, di mana letaknya dekat dengan laut. Kalau di Kerajaan Samudra Pasai, kehidupan sosial budayanya ini adalah diberlakukannya hukum Islam. Nah, jadi hukum yang berlaku di situ adalah hukum yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contohnya, misalnya berlaku yang namanya kalau dia melakukan kesalahan, hukum cambuk, seperti itu ya, dicambuk. Kemudian bagaimana mereka berpakaian, ya, bagaimana mereka berpakaian itu seperti menggunakan yang namanya pakaian yang sesuai dengan syariat Islam, menggunakan jilbab, pakaiannya harus tertutup, kemudian laki-lakinya juga pakaiannya dia ya bagaimanalah seperti yang disyariatkan Islam, seperti itu ya nak ya. Nah, kemudian di situ karena banyak pedagang dari Timur Tengah, mereka bercampur. Jadi Kerajaan Samudra Pasai ini kerajaan yang terletak di Selat Malaka. Ini merupakan salah satu kerajaan yang cukup besar ya, cukup terkenal pada masanya. Oke, kita lanjut. Ada yang namanya Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini berdiri sekitar awal abad ke-16. Kerajaan ini terletak di Sumatera bagian utara, di mana dia pusatnya sekarang itu namanya adalah di Banda Aceh. Kalau dulu namanya adalah Kota Raja, ya, di Banda Aceh yang sekarang. Nah, berdasarkan berbagai sumber sejarah diketahui bahwa raja pertama Kerajaan Aceh ini adalah Sultan Ibrahim. Dia bergelar Sultan Ali Muhayyad Syah. Sultan Ali Muhayyad Syah ini memerintah dari tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Nah, kalau tadi ya di Kerajaan Samudra Pasai,
Kerajaan Samudra Pasai tadi berkembang pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Taher. Sedangkan kerajaan Aceh itu berkembang pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, di mana dia memerintah dari tahun 1607 sampai 1636 ya. Jadi pada masa si Sultan Iskandar Muda inilah Aceh berkembang dengan pesat. Kehidupan sosial ekonominya, mereka mengandalkan yang namanya mengekspor lada. Jadi banyak di situ ditanami lada. Jadi mereka mampu menjual keluar. Dan yang kedua adalah perdagangan. Ya, perdagangan. Nah, kehidupan sosial dan budayanya, sistem masyarakatnya ini masih bisa dibilang feodalisme seperti itu ya, Nak ya. Nah, dan sudah bercampur antara ajaran agama Islam dengan adat istiadat setempat. Jadi kalau kita lihat ini adalah peta kekuasaan dari Kerajaan Aceh. Baik, itu dulu penjelasan dari Ibu ya untuk materi kita hari ini. Minggu depan kita akan lanjut lagi materi kita tentang kerajaan Islam yang lain. Nanti ada di situ Kerajaan Demak ya. Nah, sampai ketemu minggu depan. Silahkan kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya kepada Ibu. Tuhan memberkati.